kelambi. Nyata ya, real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang driving test. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Utama NRP 03. Saya Ahmad Dalite NRP 04. Saya Muhammad Arifan Wibowo NRP 22. Saya Fikri Tujiani dari NRP. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proyek kami dengan latar belakang di tengah kebutuhan masyarakat akan koneksivitas digital yang semakin tinggi, kualitas jaringan seluler menjadi faktor krusial, terutama di kawasan padat seperti kelurahan Keputih atau daerah yang dipenuhi hunian dan aktivitas mahasiswa. Nah, kondisi ini membuat pengujian langsung di lapangan atau yang dikenal dengan drive test menjadi langkah penting untuk memahami seberapa baik performa jaringan di area tersebut. Dengan pendekatan teknis menggunakan aplikasi GNetTrack, pengamatan ini tidak hanya membantu memetakan kekuatan sinyal, tetapi juga mengungkap potensi gangguan atau penurunan kualitas sinyal layanan yang sering tidak terlihat secara kasat mata. Untuk selanjutnya, tujuan yakni mengenal dan memahami konsep drive test dan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kualitas jaringan dan menggunakan aplikasi GNetTrack Lite secara efektif. Untuk selanjutnya, metodologi software, kami menggunakan Google Maps dan OpenSignal, kemudian GNetTrack Lite, kemudian Google Earth, lalu menggunakan spreadsheet. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh Saudara Dandi. Oke, untuk metodologi, jadi kita akan mencari BTS terlebih dahulu. Habis itu kita akan membuat rutenya bagaimana, terus kita akan melakukan drive test di sini. Setelah melakukan drive test, kita akan manage data dari drive test. Habis di manage datanya, habis itu kita analisa bagaimana RSRP-nya itu berganti. Oke. Nextnya yaitu kita mencari BTS dengan OpenSignal. Jadi di sini bisa dilihat untuk BTS terdekat itu kita menggunakan XL ya. XL-nya ini di sini sudah terlihat bahwa di samping gang ini ada terhubung dengan BTS. Jadi untuk itu kita harus melihat Google Map dulu. Selanjutnya ya ini juga. Nah, ini adalah di Google Map-nya di sebelah ternyata memang ada BTS di sini. Jadi kita bisa melihatnya kalau di lokasi kami itu dekat dengan BTS. Jadi kita akan melakukan drive test di sekitar BTS ini. Nah, sekarang kita akan membuat rutenya dengan Google Map. Nah, ini kita menggunakan rute yang lumayan besar. Kita melalui dari kiri ke kiri, habis itu kita putar lagi ke kanan. Ini habis itu kita ke bawah, habis itu kita masuk gang lagi. Nah, rutenya di sini ya. Nanti kita akan lihat berapa RSRP-nya ini berjalan, oke? Nah, ini adalah menggunakan GNetTrack. Nah, ini kita keluar dari dari lokasi itu sinyalnya terlihat jelek ya. Itu kalau biru itu jelek banget. Kalau sampai hitam itu berarti udah jelek lah ya. Nah, hijau itu udah mulai bagus sinyalnya, tapi masih ada jelek-jeleknya. Itu kuning, wah itu bagus sekali itu. Nah, kuning ini saya 2 kali ya, Rek. Nah, itu sampai merah itu, wah merah itu bagus banget, Rek. Ternyata di sini tuh sinyalnya bagus ya, semakin kita menjauh dari BTS-nya ini. Nah, itu udah sampai pertigaan, perempatan sih, itu udah bagus hijau semua, udah normal lah ya. Nah, itu udah mulai biru kan, udah mulai jelek itu. Tapi masih bagus ya, masih beberapa yang ada yang hijau, ada yang biru, ini bagus lah. Ini di zoom out. Nah, ini udah kelihatan kan mana yang hijau, mana yang biru. Nah, kalau biru itu semakin gelap itu semakin jelek, sinyalnya ya. Berarti kalau hijau gitu, ini udah bagus ini. Kalau yang lebih bagus itu kuning atau merah sih, ya merah. Kuning itu hampir mendekati. Nah, ini masuk ke gang kembali itu mulai jelek ya sinyalnya ya. Nah, kayak gini kan, itu jelek-jelek semua. Nah, jadi ini bisa disimpulkan meskipun BTS kita di samping itu kan, tapi ada
juga kemungkinan masih jelek sinyalnya gitu. Nah ini next, nah ini adalah cara kita nge-manage data dari jenis ke tracklet, dari manage dari data gitu. Jadi kita sebelum kita melakukan drive test kita buka apa sinyal dulu, terus kita pilih di sini menu mobil ya. Habis itu kita mulai merekam. Nah nanti akan muncul, sorry, nah ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini kalian oke aja nggak masalah. Nah, jangan lupa diizinkan ya untuk notifikasinya. Habis itu kalian buka di menu peta lagi dan akan menemukan apa namanya seperti itu, seperti apa namanya drive. Nah ini udah siap kita mulai. Habis itu kita keliling tadi kan. Habis selesai kita akan masuk ke menu mobil. Nah itu kita jangan lupa untuk memilih perekam akhir ya untuk yang terakhir kalinya. Nah nanti akan muncul seperti ini pemberitahuannya di mana. Kalian coba lihat aja di sini. Kalian buka di HP-nya itu foldernya. Kalau yang filenya TXT itu untuk spreadsheet nanti kita lihat. Nah, untuk yang file RX KML ini untuk yang di Google Earth. Jadi nanti akan tampilannya sama seperti di sini tapi lebih beda aja sih. Nah, untuk selanjutnya analisa data menggunakan spreadsheet akan dijelaskan oleh teman saya. Akhir namanya. Nah, untuk analisa data dengan spreadsheet yaitu yang pertama kita ke Notepad nih mengambil data yang sudah diambil, lalu di Ctrl A di blok, terus di Ctrl C disalin, lalu kita paste di spreadsheet. Ctrl V di spreadsheet. Beri blok tabel agar rapi ya. Nah, lalu ini parameter yang akan dianalisa yaitu kategori kualitas sangat buruk itu dengan RSRP kurang dari -120. Nah, jumlah sampel di sini 0, maka rata-ratanya juga 0. Nah, buruk itu RSP antara -120 sampai 110, jumlah sampelnya 1, lalu rata-rata RSP-nya itu -112. Nah, itu seterusnya. Lalu ini ada aja sih. Apa balik screen ini sih tak nonton screen ini. Oh, sebentar ya ini cari. ya. Ya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Nah, ini analisa menggunakan diagram ya. Nah, terlihat di sini kesimpulannya yang paling tinggi adalah di RSP -83,74 yang berjumlah 49. Berarti itu menandakan kualitasnya lumayan baik, cukup baik. Terus next. Nah, ini analisa dengan berat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Vicky Nurjani. Saya akan menjelaskan data yang dihasilkan dari percobaan Ginatrack. Ini data yang dihasilkan dari Ginatrack ini seperti ini. Ada apa ya kayak heatmap tingkat level RSRP di setiap jalan ini. Ada biru tua, hijau, kuning, merah. Ini merah ya, hampir merah ya. Tapi di sini udah oranye. Nah, seperti itulah. Nah, ini dihasilkan dari file rxleft.kml. Nah, ini nanti dibuka di Google Earth. Lalu, nah seperti ini hasilnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebaran kuat sinyal pada test drive kemarin yang kami lakukan, yaitu seperti ini. Di sini kita bisa tahu di sini adalah tempat apa ya BTS-nya di sini. Ini banyak di sini. Nah, BTS di sini mengapa kok pada area yang dekat BTS ini
mungkin sinyalnya cukup kurang baik ya di sini. Mungkin dikarenakan di sini padat penduduk juga, banyak yang menggunakan mungkin juga. Lalu saya juga bisa bisa mempengaruhi kuat lemahnya sinyal. Karena di sini kita tahu bahwa padat penduduk kan ya, itu bisa mempengaruhi. Terus pada channel ini yang ada merahnya ini cukup kuat sekali sinyal RSRP-nya di kisaran kemarin tuh tadi kisaran ini 57 sangat baik ya, seperti itu. Lalu mengapa kok sinyal ini kuat? Ini bisa disebabkan oleh misal kayak area terbuka, bisa disebabkan oleh area terbuka juga karena ya minim user kan di situ. Jadi itu bisa apa ya, trafficnya itu nggak terlalu padat. Jadi ya itu nggak gimana ya, nggak penuh gitu, nggak terlalu sibuk. Jadi mudah. Itulah. Lalu bagaimana kesimpulan dari hasil dari tes drive kemarin? Ya ini bisa dikategorikan sinyalnya itu cukup layak ya untuk disalurkan, dilayankan untuk bagi masyarakat seperti itu. Karena dilihat dari tes drive kemarin, kita mengelilingi satu komplek ini cukup memuaskan, hasilnya cukup memuaskan seperti itu. Meskipun di sini ya ada RSRP yang di atas 100, ya cukup baik lah. Kalau meskipun tapi di area yang bukan banyak ini dia yang cukup bagus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, Rek. Is and stream SD.